فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pada pembahasan yang lalu kita selesai dari had wa ta'al. Bagaimana kesimpulan tentang had dan malik? Kesimpulannya bahwasanya had dan ta'al itu adalah fi'il amr. Karena dilalahnya alat talab dan masuknya ya mu'annas al-khatabah. Baik, yang rajih adalah kedua-duanya fi'il amr. Kemudian dari sisi mabninya, Faiz. Ya, mabni jika mufrad maka dia mabni ala hasbi harfi illah. Nah, kemudian jika bersama dengan dhamir jama' atau dhamir ya muannas maka dia mabni ala hasbi nun. baik. Terus kalau bersambung dengan dhamir pastinya dia mabni ala hasbi nun. namanya ala hadfin nun. Baik. Kemudian berhubungan dengan harokatnya. Harokat yang dhahir dari had bagaimana? Hati Maksurun abadan. Enggak ada pengecualian. Illa kana bijama'atin mudzakkarin. Baik, dikecualikan ketika bersambung dengan wawu jamaah. Hatu. Bagaimana dengan ta'al? Abdullah. Aftuh fi jami' ahwali. Nah, al-asah. Tayyib. Fi lughati ahli Hijaz. Nah, hunaka lughatun 'inda ba'dil Arab. Nah, tayyib yukassirul lam ta'ali 'inda ittisalihi bi ya al-khatabah wa ta'alu 'inda ittisalihi bi wawil jama'ah. Hadhihi lughah 'inda man? Muhammad. Ta'ali, ta'alu. Lughah. Tayyib. Nah, ini yang lughah alil Hijaz ya. Pikiran saya ke Bani Tamim tadi. Nah, ini yang ta'ali, ta'alu yang lughah ahli Hijaz. Kemudian kebanyakan Arab mereka memfathahkan ta'al secara keseluruhan. Ta'ala, ta'aliya, ta'alaya, ta'alai, ta'alau. Baik. Dikarenakan pilihannya fathah. Dan berkata Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala menyatakan lahan atau khata orang yang mengkasrah lam pada ta'ali uqasim kil humuma ta'ali. Ini kemarin telah kita baca bagaimana yang rajih tentang masalah ini. Ahmad, apakah kita salahkan yang mengatakan demikian atau bagaimana? Tidak kita salahkan, tapi dari cara orang Arab dalam menggunakan berarti lahan. Bagaimana menjawab bait ini? Ta'ali uqasim kil humuma ta'ali. Ma
Padahal yang mengatakan termasuk apa? Asal Arab. Dalam artian orang yang syair-syairnya bisa dijadikan syahid. Abu Firas Al-Hamdani. Datang memang pada lugah mereka demikian. Nah, kita katakan tidak dikatakan lahan, tapi itu memang lugah mereka. Nah, dia menggunakan lugah siapa ini tadi? Yang mengkasrah la lugah al-Hijaz. Baik, kita masuk pada alamatul mudhari'. Qala walamma faragtu min dzikri alamatil amri wa hukmihi wa bayani ma ikhtalafa fihi minhu sallathtu bil mudhari'i. Fadzakartu anna alamatahu an yasihha dukhulu lam alayhi nahwu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tatkala aku telah selesai dari menyebutkan tanda-tanda fi'il amr dan hukumnya, setelah penjelasan apa-apa yang diperselisihkan darinya, aku sebutkan yang ketiga bil mudhari'. Fadzakatu anna alamatahu an yasihha dukhulu lam alaih. Aku sebutkan tandanya yaitu bisanya lam masuk ke dalamnya, masuk pada fi'il mudhari'. Dan ini merupakan alamat yang sangat nampak bagi fi'il mudhari'. Karena lam tidak bisa masuk pada fi'il madhi, tidak bisa masuk pada fi'il amr, termasuk alamat yang khusus bagi fi'il mudhari'. Mikra alhamdulillah. Ta'liq nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yumayyizu bihi aidan dukhul harfi tanfis alaihi wa qala dukhulul lam wa aula at-talabiyatain wa inna maqtasara musannifu ala lam kabni Malik fi alfiyah li anna laha imtizajan fil fi'li bi taghyiri ma'nahu ilal madhi hatta sarat ka juz'ihi. Baik. Qala mimma yumayyizu bihi aidan dukhulu harfai tanfisi alaihi. Di antara yang membedakan mudhari' dari yang lainnya juga yaitu apa? Masuknya huruf tanfis, 2 huruf tanfis, harfai. Apa itu huruf tanfis? Yang dimaksud dengan huruf tanfis itu apa? Baik. Tanfis itu apa? Huruf yang berupa agak kayak perintah. Harfu tanfis itu apa? Sin wa saufa. Itu harfu tanfis. Yang dimaksud adalah masuknya sin dan saufa. Ya, kedua-duanya dinamakan dengan harfu tanfisin. Menunjukkan makna apa? Nanti. Wa kadza dukhulul lam aw la at-talabiyatain. Demikian pula masuknya lam dan la. Yang memiliki makna talabiyah. Maksudnya apa? Lam dan la talabiyatain berarti apa? Lam yang dimaksud di sini lamul amr dan la di sini la nahiyah. Dan musannif hanya mengkhususkan menyebutkan lam sebagaimana Ibnu Malik dalam alfiyahnya. Kenapa? Li'anna laha imtizajan bil fi'li bitaghyiri ma'nahu ilal madhi hatta sarat ka juz'i. Dikarenakan dia memiliki apa? Memiliki imtizaj, yaitu betul-betul
masuk ke dalam fi'il itu dari sisi apa? Makna. Karena dia mengubah makna fi'il mudhari' menjadi apa? Madhi. Sehingga seakan-akan itu menjadi satu kesatuan. Ini lam. Qalahu radhi. Yang jelas memang lam ikhwani fillah ini termasuk alamat yang paling nampak bagi fi'il mudhari' karena memang khusus masuk pada dia. Wa qawluhu li'anna laha imtizajan ila akhirih hadha ta'lilu innama yattajihu 'ala al-qawli bi anna lamma murakkabatun min lam wa ma. Wa amma 'ala al-qawli bil bisatah fayahtaju ila ziyadatin fi ta'lil ka'an yuqala mathalan iqtasara 'ala lam lima dzukir wa li'annaha aqallu hurufan fa hiya kal asli la lamma kal asli lamma aw li'annaha adkhala fil juz'iyyah min lamma bidalili hadfil fi'li ba'da lamma dunaha wa 'alala ba'duhum al-iqtisara 'alaiha bi annaha ashhadu awamiri. Ini taklil yang didatangkan oleh ulama nahwu ikhwan fillah. Mereka saling berdebat kenapa demikian. Yang jelas lam merupakan tanda yang sangat nampak bagi fi'il mudhari'. Baik itu karena dia mengubah makna mustaqbal menjadi madhi, ini jelas. Walaupun di sana juga ada lamma. Makanya dikatakan di sini taklil tersebut hanyalah bisa diterima mantap. Menurut pendapat bahwasanya lamma itu susunan dari lam dan ma. Karena lamma juga masuk pada fi'il mudhari' ya kan? Lamma. Ini menurut pendapat yang mengatakan lamma itu adalah susunan dari lam dan ma. Adapun menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya itu adalah huruf tersendiri, lamma ya lamma. Berbeda dengan lam. Maka butuh tambahan alasan. Seperti dikatakan misalnya Tayyib Ibn Hisham menyebutkan lam saja karena karena itu lebih ringkas daripada lamma. Ditambahkan. Ya. Lebih ringkas sebab hurufnya lebih sedikit. Dan seakan-akan lam itu merupakan asal dari lamma. Tayyib. Dan taklil yang lain. Tayyib. Yang kita tidak perlu berdalam-dalam padanya. Yang jelas yang perlu dipegang kapan saja ada fi'il suatu kalimat kemasukan lam, maka kita tahu setelahnya itu adalah fi'il mudhari'. Nahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I'rab. Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rab lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yalid fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi as-sukun. Wa lam al-waw harfu atin. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yulad fi'lun mudhari'un mughayyirus sigati majzumun bilam wa alamatu jazmi as-sukun. Wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Wa lam yakun al-waw atifah. Lam taqaddama i'rabuha. Yakun fi'lun mudhari'un naqisun majzumun bilam wa alamatu jazmi as-sukun. Lahu jarun wa majrurun muta'alliqani bi kufwan. Kufwan khabaru yakun muqaddamun mansubun. Ahadun ismu yakun muakhkharun marfu'un. Wa yajuzu an yu'raba lahu khabaran muqaddaman. Wa kufwan halan min ahad. لأن نأت النكرة إذا تقدم عليها نصب على الحال
wa jumlatul lam yalid yajuzu an tu'rabu khabaran salisan lihu wa yajuzu an takuna musta'nifatan. Musta'nafah. Taib ini yang penting berhubungan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau lam yalid walam yulad ini jelas. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Wawu atifah. Naam lam jelas yakun. Naam majzum bi bilam. Kemudian lahu jar majrur muta'alliqan bi kufuwan. Taib kufuwan sekarang khabar yakun muqaddam mansub walam yakun kufuwan ya atau walam yakun ahadun apa kufuwan lahu ya kan asalnya gini kalau semuanya disusun na'am urut walam yakun ahadun kufuwan lahu. Kenapa? Karena ahadun adalah apa isim yakun yang diakhirkan sedangkan kufuwan adalah khabar yakun yang dikedepankan. Ini i'rab yang mudah. Ya kan? I'rab yang mudah. Kemudian wa yajuzu an yu'raba lahu khabaran muqaddaman wa kufuwan halan min ahad. Tapi berarti wa lam yakun ahadun lahu kufuwan. Tayyib. Karena lahu ini khabar bagi apa yakun yang dikedepankan kemudian isimnya apa? Ahad kemudian kufuwan sebagai apa? Hal dari ahad. Hal dari ahad. Kenapa? Li'anna na'tan nakirah idza taqaddama 'alaiha nusiba 'alal hal. Dikarenakan ini kaidah. Ya, suatu na'at untuk isim nakirah, sifat untuk isim nakirah apabila dikedepankan dari apa? Dari isimnya. Di sini kan na'am ahadun, na'am dan kufuwan. Kufuwan dikedepankan dari ahad, ya kan? Padahal intinya memang apa kufuwan ini untuk menerangkan, mensifati apa ahad ini. Tayyib. Tatkala dikedepankan dari na'am isim nakirahnya, maka dia di'rab sebagai apa? Hal. Dinasabkan. Tayyib walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi yang lebih mudah bagi kita kalau mendapat yang seperti ini ya kita cari apa? I'rab yang paling mudah. Selama apa makna masih apa? Masih hak. Ya, maknanya enggak menyimpang. Sehingga yang gampang ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Na'am lahu muta'alliqan bi kufuwan. Tayyib kemudian kufuwan khabar muqaddam dan ahad isim na'am kana muakhar. Qala wa jumlatu lam yalid. Nah, lam yalid wa lam yulad ini yajuzu an tu'raba khabaran salitan li huwa. Qul huwallahu ahad. Qul ya. Huwallahu ahad. Huwa kan sebagai apa? Mubtada. Huwa Allah. Kemudian ahad na'am khabar tsani. Kemudian apa? Qul huwallahu ahad. Na'am. Kemudian Allahus samad, baru lam yalid wa lam yulad. Jumlah lam yalid yajuzu an tu'raba khabaran tsalitan li huwa wa yajuzu an takuna musta'nafah. Bisa juga ini jumlah yang baru ketika digabungkan keseluruhan dengan awal surat. Qala wa dzakartu annahu la budda an yakuna fi awwalihi harfun min hurufi na'aitu. Yang disebut dengan huruf apa ini? Huruf mudhara'ah. Nah, yang dimaksudkan oleh Ibnu Hisham min hurufi na'aitu ay min al-ahruf al-majmu'ah fi na'aitu. Ini semuanya sudah paham insyaallah. Nah, mesti di awalnya harus ada salah satu dari huruf yang tergabung dalam na'aitu. Wa hiya nun wal alifu wal ya'u wat ta. Nahu taqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqum. Wa tusamma hadhihi al-arba'atu ahrufal mudhara'ah. Bi fathir ra. Al-mudhara'ah bukan mudhari'ah tapi mudhara'ah. Ai al-musyabahah min idhafatis sababi ila al-musabbib. Ai al-ahruf
allati hiya sababul musyabahah. Nah, ahruful mudhara'ah, yaitu yang apa? Menjadikan sebab apa? Sebab serupanya apa? Serupanya apa ini? Kenapa dinamakan dengan mudhara'ah? Yang bermakna musyabahah. Akan kita ketahui dari penjelasan setelahnya. Qala wa yajuzu kasru ra' ala makna ahrufil kalimatil mudhari'ah. Naam. Ay allati tuzadu fil kalimah al-musyabahah lil ism. Tayyib. Huruf dinamakan mudhara'ah ikhwanifillah karena ini apa? Menjadikan sebab apa? Fi'il mudhari' memiliki apa? Kesamaan dengan apa? Dengan isim. Tayyib, menjadikan fi'il mudhari' sama dengan isim. Dari isim mana nanti akan kita ketahui. Tayyib. Asal makna mudhara'ah yaitu apa? Musyabahah. Tayyib. Idhofah sabab kepada musabbib. Qala musyabahatuhu lil ismi min jihatil lafzi wal makna. Sekarang yang penting ini. Setelah kita ketahui bahwasanya harus di awal fi'il mudhari' harus ada namanya huruf mudhara'ah. Dinamakan mudhara'ah karena apa? Dia menjadikan menjadikan fi'il ini apa? Menyerupai isim. Fi'il mudhari' menyerupai isim. Nah, sekarang dari isi makna. Dari isi mana? Nah, fi'il mudhari' menyerupai isim, dikatakan di sini min jihatil lafzi wal makna. Menyerupai isim dari isi lafaz dan dari isi makna. Amma min jihatil lafzi, na'am fali jarayanihi 'alal ismi fil harakati was sakanat. Wa amma min jihatil makna fali anna kullan minhuma ya'ti bi maknal hal wal istiqbal. Yang pertama dari isi lafaz ikhwanifillah karena apa? Berlakunya na'am fi'il mudhari' itu atau mengalirnya fi'il mudhari' itu na'am seperti isim. Yaitu apa? Dari isi lafaz kondisi fi'il mudhari' itu seperti isim. Dari isi apa? Berubah-ubahnya apa? Harokat dan sukunnya. Karena dia mu'rab asalnya, ya tidak. Sebagaimana asal dalam isim juga mu'rab, demikian pula fi'il mudhari'. Maka apa? Dari sisi sukun dan harokatnya ini, na'am, kondisinya seperti isim. Adapun dari sisi makna dikarenakan masing-masing dari keduanya datang dengan makna hal dan istiqbal. Ini alasan kenapa kok fi'il mudhari' na'am dinamakan mudhari'. Tayyib, karena dia menyerupai apa? Isim. Kemudian kalau ditanya menyerupai isim dari sisi mana? Dari sisi lafaz dan sisi makna. Dari sisi lafaz dia menyerupai na'am isim. Kenapa? Karena na'am kondisinya ikhwanifillah na'am persis seperti isim dari sisi harokat dan sukunnya. Na'am dari sisi makna kenapa? Dikarenakan menunjukkan mana hal dan istiqbal sebagaimana apa? Pada isim. Tayyib. Qala fa in wa inna ma dzakartu hadhihi al-ahrufa bisatan wa tamhidan lil hukm alladhi ba'daha. La li'arifa bihal fi'l al-mudhari'. Lianna wajadnaha tadkhulu fi awwal al-fi'l al-madhi nahu akramtu Zaidan wa ta'allamtu al-mas'alah wa narjastu ad-dawa'a idza ja'alta fihi nirjisan wa yarna'tu asy-syaiba idza khadabtahu bil yuranna wa huwa al-hinna wa innamal 'umdatu fi ta'rifil mudhari'i dukhulu lam alayhi.
Tapi kemudian beliau katakan, hanyalah aku sebutkan huruf-huruf ini, hadhil ahruf, apa maksudnya? Huruf na'a itu ini yang dinamakan dengan ahruf mudhara'ah. Nah, bisatan wa tamhidan. Makna bisatan bikasril ba ay tamhidan, sebagai apa? Sebagai na'am ancang-ancang, persiapan. Fayakunu atfu tamhidan alaihi min atfi tafsir, ya. Bisatan dan tamhidan sama ya khanifillah. Diatafkannya untuk apa? Menafsirkan makna bisat. Sebagaimana bisat itu sesuatu digelar, maksudnya apa? Untuk mempersiapkan orang yang mau duduk padanya. Sebagai untuk apa? Penjelasan awal, persiapan. Nah, untuk apa? Hukum setelahnya. Tayyib, untuk hukum setelahnya. Maksudnya, wa qawluhu lil hukmi alladhi badaha ana bihi qawluhu fayundammu ila akhirih. Naam. Karena beliau setelah ini akan apa? Menerangkan hukum fi'il mudhari', dan hukum ini naam berhubungan dengan huruf mudhara'ah. Dikarenakan apa? Huruf ini dinamakan mudhara'ah karena tadi dari silafat naam tayyib menjadikan apa? Fi'il tersebut menyerupai apa? Menyerupai isim. Kemudian baru nanti menerangkan hukum. Jadi ibarat tamhid. Bukan untuk aku menjelaskan dan memberikan pengertian fi'il mudhari' dengannya. Kenapa? Karena memang apa? Huruf ini ya khanifillah tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai pembeda. Naam yang khusus bagi fi'il mudhari', yaitu adanya salah satu dari huruf-huruf tersebut. Kenapa? Karena terkadang kita dapat di fi'il madhi depannya juga huruf-huruf itu, walaupun tidak dikatakan huruf mudhara'ah, tapi zahirnya nama adalah huruf-huruf yang tergabung dalam na'a itu. Baik. Qala hasiluhu annahu lam yadhkur hadhihi al-ahrufa ta'rifan lil mudhari'. Kesimpulannya bahwasanya Ibnu Hisham tidaklah menyebutkan fi'il-fi'il ini untuk memberikan pengertian bagi fi'il mudhari'. Kenapa? Kauniha tadkhulu 'alal madhi aidan. Dikarenakan na'am huruf-huruf ini masuk juga pada fi'il madhi. Ay tadkhulu 'alaihi fis surah. Maksudnya masuk pada fi'il madhi dari si bentuknya. Tayyib. Fa yaltamisu bidzalikal madhi bil mudhari' 'alal mubtadi'. Sehingga apa? Rancu dengan sebab adanya huruf-huruf ini antara fi'il madhi dan mudhari' bagi mubtadi'. Wa dzalika kafin fil iltilbas. Maka ini cukup untuk apa? Menimbulkan kerancuan. Fandafa amakila innaha bil ma'ani al makhsusah allati qarraha ulama'un nahwi la tadkhulu 'alal madhi ta'ammal. Nah, kemudian apa? Tercegah apa yang dikatakan dalam permasalahan ini bahwasanya na'am yang dimaksud adalah dengan fi'il mudhari' adalah innaha bil ma'ani al makhsusah, yaitu huruf yang didatangkan di awal fi'il mudhari' yang membawa makna-makna khusus. Ya kan? Membawa makna khusus seperti apa? Akumu berbeda dengan nakumu karena aku mau menunjukkan apa? Ana. Nakumu menunjukkan nahnu. Paham? Tayyib. Yang ini tidak masuk pada fi'il madhi. Sebab huruf-huruf yang ada pada awal fi'il madhi walaupun dari na'a itu ini tidak memberikan makna-makna yang khusus. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Hisham di sini. Seperti akramtu Zaidan. Karena memang apa? Akramah. Hamzah di depannya itu memang merupakan huruf asli. Cuman bagi para na'am pemula dan qatar ikhwanifillah dikarang memang untuk pemula ini. Na'am qatrun nada untuk para pemula. Baik. Na'am. Akramtu Zaidan wa ta'allamtul mas'alah. Ta. Nah, kemudian narjastu dawa. Kalau narjastu dawa maknanya idza ja'alta fihi nirjisan. Anirjis bi kasrin nun 'alal ashhar. Dengan mengkasrah nun ya sesuai dengan pendapat yang paling masyhur. Tayyib. Waqtasara 'alaihi al-Azhari wa yajuzu fathuha
warra sakinah. Wal jim maksurah wa nunuhu zaidah bittifaq li'annahu la yujadu fi'lil fi kalamihim. Nirjis. Naam. Taib. Dalam bahasa Arab, naam, tidak ada naam dalam kalam mereka apa fi'lil. Wa yujadu naf'il narjis. Naam. Sehingga nun di sini zaidah. Wa huwa apa? Naam. Wardun abyad, naam. Musyrabun bisufrah ghaliban, yaitu bunga mawar putih, naam, yang tercampur dengan apa kekuning-kuningan. Taib. Nama tumbuhan ya qanifillah. Nirjis. Taib. Waqad yakunu musyraban bihamrah, dan terkadang ada warna kemerah-merahan. Tayyibur raihah, baunya harum. Naam. Wa syammuhu nafi'un lizukam wasuda al-baridain. Dan mencium bunga ini naam bagus untuk apa? Zukam, untuk apa? Zukam, pilek. Kemudian suda untuk pusing-pusing. Al-baridain yang disebabkan karena apa? Karena dingin. Karena apa? Pusing. Ya, sebabnya terkadang karena terlalu panas, juga karena terkadang apa? Dingin. Nah, yang nirjis bermanfaat baginya kalau sebabnya karena dingin. Ini sisi lugawiyah. Nah, dari kata nirjis. Jadi narjas tudawat, maksudnya apa? Aku tempatkan apa? Obat ini pada nirjis. Nah, atau apa? Idza ja'alta fihi nirjisan, yaitu aku apa? Beri obat ini apa? Nirjis, yaitu dicampuri dengan nirjis, dengan bunga mawar putih atau mawar yang kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Kemudian yarna tu syaiba ai khadabtahu bil yuranna. Idza khadabtahu bil yuranna. Apa makna yuranna? Bil dhammil ya wa fatihah qala Ibnu Barri. Idza qulta al yaranna dengan fathah, naam, hamasta la ghair. Yaranna. Tayyib. Wa idza dhammamta al ya jazal hams wa tarku. Tayyib. Yuranna atau yuranna. Taib. Hamz maksudnya ada hamzahnya, wanifillah. Hamz la ghair, yaitu harus ada hamzahnya kalau fathah yaranna. Tapi kalau dengan dhammah bisa yuranna, bisa yuranna. Wa qala al-Qutaibi al-yuranna al-hinna. Wa la a'rifu li hadhihi al-kalimah fil abniyah. Naam. Misalnya, aku tidak mendapati tidak mengetahui untuk kalimat ini dalam bina-bina yang ada itu yang semisal. Jadi ini didatangkan oleh Ibnu Hisham juga untuk mengajari kalimat-kalimat yang memang aneh. Jadi yuranna dalam bahasa Arab tidak ada temannya. Tidak ada temannya yang satu wazan. Sebagaimana dikatakan oleh Qutaibi ini. Wa qala fil qamus wa yarna ya kahinna wa huwa min gharibil af'al. Tayyib, termasuk fi'il-fi'il yang gharib, yang aneh, penggunaannya pun jarang. Jadi yarna tu syaiba maksudnya aku semir naam uban ini dengan dengan yuranna, yaitu hinna. Ini contoh-contoh didatangkan untuk apa ini? Sampai beliau datangkan juga kalimah-kalimah yang jarang dipakai, seperti yarna tu, narjas tu, kalau ta'alam tu jelas banyak, akram tu jelas. Untuk apa Pak Sa'id?
untuk menunjukkan bahwasanya fi'il madhi pun depannya bisa ada huruf-huruf yang tergabung dalam na'a itu. Paham? Dalam na'a itu. Sehingga kalau dijadikan huruf-huruf itu yang ada pada awal satu fi'il sebagai pembeda fi'il mudhari' dari yang lain, maka bagi para mubtadi' akan kebingungan. Ya tidak, akan kebingungan. Ini yarna tuh. Bingung ini, berarti ini fi'il mudhari' ini. Nah, fi'il mudhari'. Padahal ini fi'il madhi. Nah, dikarenakan huruf-huruf mudhara'ah tersebut huruf yang didatangkan untuk makna tertentu. Sedangkan apa yang disebutkan pada misal-misal di fi'il madhi ini memang dia itu adalah huruf yang menjadi pokok pada fi'il tersebut. Tayyib. Sehingga wa innamal umdatu fi ta'rifil mudhari' dukhulul lam alaihi. Hanyalah yang menjadi umdah, yang menjadi patokan utama dalam mengenali fi'il mudhari'. Untuk kita kenali fi'il mudhari' dari yang lainnya yaitu masuknya lam atasnya. Ini jelas sekali. Dengannya kita bisa membedakan dari fi'il madhi dan fi'il amr. Tayyib. Naktabi bihadza subhanaka. Yang fi'il yang serupa dari sisi makna